Kalau dengan tarif 0% untuk produk Amerika Serikat, Indonesia ini berpotensi kan dibanjiri impor ya Pak ya dari Amerika Serikat. Tanggapan Anda Pak dari Komisi 6 juga DPR ini seperti apa Pak? Sebetulnya tadi saya mengatakan bahwa impor itu nggak terlalu banyak isu sebetulnya. Kenapa? Karena memang selama ini kan banyak sekali impor-impor yang memang dia dari Amerika itu tarifnya memang antara 0 sampai 5%. Jadi penurunan ke 0% pun tidak terlalu banyak masalah. Yang ada masalah tadi adalah bisa jadi terjadi ketegangan dengan negara-negara tertentu yang terjadi pergeseran. Kita impor dari negara lain. Misalnya kita gandum impor dari Australia. Tadinya kita impor dari Australia, kemudian sekarang kita harus impor dari Amerika. Nah, tentu Australia juga akan minta request syarat-syarat tertentu juga karena dia hilang kan. Jadi produk-produk seperti gandum, kapas tadi, minyak tadinya kan kita dari Arab Saudi, Timur Tengah dan sebagainya. Nah sekarang kita harus beli dari Amerika kan tuh mengurangi porsi dari Arab Saudi misalnya. Nah ini akan ada ketegangan. Nah ini yang harus di-manage, dimitigasi nih resikonya ini. Ya itu isu yang lebih banyak. Tapi kalau dari sisi kedelai memang dari dulu kita sudah impor dengan rate yang tidak tahu tinggi, jadi bedanya nggak terlalu banyak. Jadi yang isu paling besar adalah di ekspor justru kalau saya melihat begitu. Baik Pak, tapi kalau dari sisi harga ini seperti apa sebetulnya? Ini kan berarti artinya nanti bisa jadi lebih murah. Dia kan tidak ada efek juga terlalu banyak ke lokal petani di sini kan. Misalnya gandum di sini nggak ada ya kan. Kapas misalnya kan juga nggak ada gitu. Minyak kan kita memang udah impor banyak kan. Jadi kedelai market share Amerika itu 85% dunia. Semua dunia beli dari Amerika begitu. Dan selama ini kita memang udah beli juga dari Amerika. Jadi lebih banyak tidak. Yang kita takut adalah tadi dampak turunannya ya. Karena kebijakan itu nanti Amerika terhadap China ini barangnya akan ke sini gitu loh. Bayangkan ya, seperti elektronik. Itu sudah ada satu perusahaan dari China. Dia karena menurunnya penjualan dia ke Amerika, ekspornya turun, apa yang dia lakukan? Dia banjiri di Indonesia. Ini benar terjadi. Dia melakukan banyak program-program dan bersedia rugi 4 tahun untuk menguasai pasar di Indonesia. Supaya apa? Supaya penjualan dia secara global itu balance gitu. Ya, yang penjualan dia turun ke Amerika ini, yang dia ekspor dia ke Amerika turun, dia akan pindahkan ke Indonesia. Dan itu sudah terjadi sekarang. Itu sudah terjadi dan itu akan membanjiri produk-produk di sini dengan harga yang lebih murah, dumping dan predatory, dan itu akan memukul industri lokal di sini begitu. Ya, industri lokal di sini yang orang sudah investasi ini sekarang kan harga juga banyak terjadi penurunan. Nah, ini belum apa-apa. Ini sudah kayak gitu. Nah, yang kayak gini ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana melindungi industri dalam negeri gitu. Ya, supaya industri dalam negeri juga jangan hancur gitu. Jadi yang saya lebih khawatir tuh dampak turunannya. Baik. Kalau impor itu kan hanya banyak pergeseran pembelian saja, pembelian dari negara ini ke negara ini begitu. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya ini turunannya ya Pak ya dari Ya. permasalahan ini. Ya. Kalau dari Anda sendiri, pengamatan Anda terkait dengan penerapan tarif 19% ini dampaknya terhadap perekonomian nasional ya, utamanya mungkin kepada industri, lalu juga kepada perdagangan di tanah air sendiri ini seperti apa sih Pak? Artinya seperti apa tekanan-tekanan yang akan kemudian dihadapi? Jadi gini, dampak turunannya kan industri kan, kalau di sini industrinya nggak bisa bersaing, apa yang dilakukan dia PHK kan? Dia kan PHK. Kemudian di PHK, dari 5 produk komoditas saja, kalau dihitung, itu estimasi perhitungan simulasi data, itu ada 735.000 potensi yang akan terkena PHK. Dari potensi 735.000 yang terkena PHK ini, itu kalau kita ambil separuhnya yang dia saja yang di PHK, maka akan membuat penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6%. Nah, ini efek ini akan kerasa, termasuk nanti konsumsi dalam negeri juga akan terkena juga begitu. Jadi itu akan efek ke pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi kena kan perdagangan juga kena begitu. Ya. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu. Jadi makanya kita bisa melihat bahwa industri-industri ini bagaimana pemerintah memprotek industri-industri ini. Ya, itu yang menjadi salah satu tugas daripada
pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan. Tapi kalau Kementerian Perdagangannya dibuat lumpuh, tidak berdaya juga, apa yang bisa dia kerjakan misalnya? Ya. Jadi kalau barang ilegal kemudian banyak masuk karena mereka kurang dana untuk melakukan pemberantasan produk-produk ilegal, ya tentu nggak bisa juga, orang nggak ada anggaran, begitu anggarannya kurang hanya cukup buat gaji dan operasional misalnya. Atau pemberdayaan ekspor yang tinggal 5 miliar, bayangkan. Kita kan bisa menggunakan ini jalur di luar negeri yang punya perdagangan, yang kita sebut yang namanya ITPC itu, ITPC itu, di 19 negara ada ITPC itu. Nah itu kan harus difungsikan. Ya, tetapi apa yang terjadi kalau kita ke negara-negara tersebut, ITPC di negara tersebut, jangankan soal salary, soal mobil aja udah tua-tua. Bagaimana dia keliling pasar di sana? Kan tidak mungkin sudah. Mobilnya sudah mulai rusak-rusak, terpaksa saya dengar ke sana, saya kunjungan kemarin, banyak yang terpaksa harus nyewa mobil ya untuk melakukan perjalanan. Itu pun anggarannya minim. Pameran yang dulunya pakainya 120 meter, sekarang tinggal dikecilin tinggal 30 meter. Sinta. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Jadi kita mengharap Kementerian Perdagangan bisa melakukan perluasan pasar misalnya, ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka nggak punya anggaran sekarang. Nah kalau itu kita kan nggak bisa mengharapkan banyak dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan penetrasi pasar, begitu. Nah hal-hal kayak gini ini harus memang diperhatikan oleh pemerintah sehingga serius nggak ini. Baik, lalu terkait dengan percepatan hilirisasi industrialisasi Pak, artinya ini kalau boleh dikatakan ini sudah cukup mendesak ya, langkah ini harus segera diambil oleh pemerintah. Ya tentu saja kalau itu kan memang itu kan merupakan salah satu program cita-citanya Pak Presiden ya. Nah tapi kita kan belum melihat langkah real menuju kepada kesana yang kita istilahnya roadmap-nya itu kita belum jelas juga. Nah kalau Anda melihat bahwa ini sebetulnya belum terlihat secara real begitu ya langkahnya, apa sih Pak yang menjadi hambatan sejauh ini? Saya pikir gini, itu kan butuh koordinasi menyusun roadmap ya, nggak bisa sendirian juga ya. Nah koordinasi itu yang memang belum begitu berjalan dengan baik begitu. Sebenarnya kami di DPR juga butuh paparan mengenai peta jalan bagaimana hilirisasi yang lebih masuk akal dan lebih valid gitu untuk dijalankan. Nah itu yang kadang-kadang mengawang-awang gitu. Banyak peta jalan dibuat itu mengawang-awang dan it doesn't make sense gitu, nggak masuk akal gitu. Nah itu kalau dijalankan kan juga tidak akan terrealisasi begitu. Jadi banyak hal yang harus kita perhatiin ya soal bagaimana meningkatkan efisiensi. Yes. Dari dulu sampai sekarang ini udah lama ini, mungkin udah berapa periode ini kita lihat bahwa seperti contoh saja I-Core kita nggak bisa baik-baik tuh, nggak bisa naik-naik tuh, tetap saja di angka 6,3, nggak bisa turun-turun seperti negara ASEAN. Jadi tidak ada hal yang serius dikerjakan oleh pemerintah selama ini yang memang ada upaya untuk meningkatkan efisiensi begitu. Nah hal-hal seperti kayak gini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah ke depan supaya kita bisa semakin efektif dan efisien, terutama bersaing di pasar global gitu. Jadi sekarang ya omong kosong lah kita bisa compete lawan Vietnam gitu untuk tembus pasar Amerika. Yang ada malah kita tambah besar, tambah tertinggal jauh dari sisi ekspornya begitu. Nah ini yang harus kita perbaiki di dalam begitu. Ini harus kita perbaiki di dalam, memperbaiki efisiensi daya saing nasional ya supaya bisa compete di pasar internasional. Nah itu yang harus kita kerjakan ke depan.